صل عليه وسلم يا رب
Kita baca doa untuk yang nyajikan air. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aksir khairahu wa barik lahu fima razaqtahu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Silakan. Bismillah.
Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Orang alim di tengah kita, cahaya hidup pelita kita. Tanpa cahaya hidup gulita, hidup buta tanpa makna. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Timba ilmu para ulama, dunia akhirat kita mulia. Tanpa ilmu alim ulama, segala ada berkah tak ada. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Jaga diri dan keluarga dari ancaman neraka. Nauzubillah kita berdoa, moga kita ahli surga. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Alhamdulillah. Sebelum dimulai, ada rezekinya, silakan dinikmati. Ini. Ayo minum dulu, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ini bang, kelas PIP sini ada bang. Untuk lebih barokah kajian kita, biasa kita awali sama-sama membaca Ummul Kitab.
Mohon kepada Allah semoga kita senantiasa dilimpahi hidayah dan taufiknya, amin, serta ma'unah dan karomah dari Allah. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya Allah nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma tsabbit jananana wa adiril haqqa ala lisanina waftah qulubana futuhal arifin. Bersama Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sudah bahas sebelum ini hubungan dengan orang tua, hubungannya dengan silaturahmi, dan juga soal urusan keluarga, istri dan keluarga. Mudah-mudahan sudah diamalkan, amin. Moga-moga hidup kita makin berkualitas, amin. Tanpa ilmu, hidup kita tidak berkah. Terutama ilmunya ulama. Abah ini bukan ulama, tapi membaca ilmunya ulama. Ini ilmunya ulama, kitab. Semoga kita dapat sambungan sanadnya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ini judulnya masalah nikah ini. Masya Allah. Ya. Ini masalah nikah. Uji Bambang ngaji ini masalah nikah, badan lah tua kan. Tapi ilmunya penting. Kita nanti punya cucu cerita soal nikah. Terutama yang belum nikah ya, perhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu rahimakumullah anna lin nikah fadlan wa fawaida wa manafi'a dunyawiyatan wa ukhrawiyah. Bahwa nikah, semoga Allah merahmati kita semua, amin, mengandung nilai-nilai keutamaan dibandingkan tidak nikah. Wa fawaida, dan banyak faedah nikah itu tidak terhingga lagi. Wa manafi'a, dan banyak manfaat nikah. Dunyawiyatan wa ukhrawiyatan, duniawiyah maupun ukhrawiyah, manfaatnya tidak kecil. Oleh karena itu jangan ada kita yang tidak cita-cita tidak nikah. Alhamdulillah kita ini laku galau, ya dah ya. Walaupun nggak laku di dusun dewe, masih laku di tempat lain, kita obral. Alhamdulillah. Tuh, Asari nggak laku di kampungnya dia. Dapatnya wong
durian remuk dah apa? Masalah. Yang ngomong ini juga sama ya, ya. Dapat wong linggo. Kemudian kalau sudah nikah, pertahankan nikah. Sekuat tenaga pertahankan. Kalau menurut Abaji, daripada bubar lebih baik nikah lagi kalau Abaji. Cocok enggak kira-kira tuh? Ya tadi kan nikah satu saja keutamaannya, kemanfaatannya, faedahnya itu baru, apalagi lebih rusak. Jangan coba-coba ya. Nah, kalau belum siap jangan coba-coba. Udah serahkan bersama Abaji lah. Diwakili ya. Dulu kan pernah Abaji sampaikan, bujangan dari Jakarta ke Lubuk Linggau, pengen punya rumah di Lubuk Linggau. Mahal beli rumah, mahal juga beli tanah, susah juga bangun rumah, bener? Yang gampang nikah sama wong Linggau langsung dapat. Itu faedahnya. Dapat rumah, dapat istri, dapat orang tua. Tuh, bayangkan. An-nikahu sunnati, kata Rasulullah. Nikah itu cara hidupku. Famar raghiba anhu falaisa minni. Orang yang tidak suka nikah, tapi hubungannya suka, itu bukan golonganku, kata Rasulullah. Ya, nah, karenanya yuk kita jaga apapun yang terjadi dalam kehidupan pernikahan kita, kita bertahan sekuat tenaga. Jangan sampai bercerai. Jangan omong-omong cerai, jangan. Apalagi kita laki-laki. Kalau kita marah-marah baik. Kalau kita laki-laki marah, jangan lama-lama, sebentar baik. Kalau betino memang gawenya dia. Kalau enggak begitu bukan betino namanya, ya tak? Ayo coba terapkan dalam rumah tangga kita. Nah cerewet, cerewet lah situ. Nah, kalau dia marah terus, sudah bersolawatan, sallallahu wasallam ala nabi sayyidin. Berhenti. Justru malah pernah terjadi itu, istrinya nggak bosen nyereweti, lakinya azan. Dengan azan pergi dia ke dapur. Nah, itulah, jangan diladeni betino. Sekali-kali boleh tunjukkan bahwa kita juga bisa marah, tapi marahnya jangan untuk masalah, tapi untuk menyelesaikan masalah. Pergi. Kalau Abaji mah pergi baik. Ambil kunci mobil, setar, udah pergi. Karena ada tempat. Nah, yang nggak ada tempat lain, punya deket nih di Ar-Risalah. I'tikaf di sini, sudah. Masya Allah. Wa qad waradat targhib fihi kitaban wa sunnatan. Sampai kepada kita ini dalil dari kitab dan dari sunnah. Dalil apa? Untuk memotivasi yang belum nikah. Cita-cita ada nikah ya. Nikah ya. Kalau enggak kuliah, hari ini wisuda, besok nikah. Kalau enggak kuliah, ngapain?
Tangga tunggu. Ini yang ini bukan Ustaz Hasani. Yang belum nikah. Fankihu ma tabalakum, kata Allah itu, minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Maka nikahlah kalian, nikahilah oleh kalian ma tabalakum, yang kamu cocok. Toba ini maknanya banyak, jangan yang cantik baik, yang thayyib menurut kamu. Gitu. Ya. Kalau yang cantik belum tentu cocok untuk kita. Benar? Benar nggak itu? Sangat menarik, menggoda, behenol, mulak, ublak. Iya, dianya cantik, kitanya menarik. Dianya nggak galak pula sama kita. Nah, yang baik saja. Yang baik ya, lakum buat kamu, jangan baik untuk orang lain. Minan nisa, dari wanita-wanita. Masna boleh 2, suasulasa boleh, waruba boleh, terakhir wabencana. Kalau bakal jadi bencana, jangan 2, jangan 3, jangan, cukup 1 aja. Kalau enggak cukup, bakal jadi bencana. Firman Allah yang lain, wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum. Nikahkanlah para janda itu. Nah, kalau ketemu janda di pinggir jalan, langsung nikahkan aja. Wassalihin, tapi yang dengan orang soleh, jangan asal nikah baik. Gitu. Min ibadikum, dari hamba-hamba kalian, wa imaikum, dan sahaya perempuan kalian. Gitu. Artinya kalau kelihatan ada janda, ada duda, nah, ya temukan aja. Jangan nggak peduli. Jangan nggak peduli, karena dia juga belum tentu bisa cari istri. Ada itu laki-laki yang takut sama betino takut sama lana. Lah kalau sudah terlalu berani, lah lain lagi. Ya, kadang-kadang ada juga betino terlalu berani, belum diminta lah ngenju. Yang ini nah hati-hati. Ya, tapi mereka itu kurang mampu dari sisi ekonomi. Ini ada jaminan, iyakunu fuqara'a yughnihimullah. Kalau mereka itu orang-orang fakir, dijamin Allah yang akan memperkayanya. Jangan pernah takut. Gitu. Asal ada keyakinan, ada kepercayaan. Tapi kalau belum menikah sudah takut, cak mano nanti. Allahu inda zanni abdi bi. Allah akan ikuti dugaan hambanya. Gitu. Sebab terjadi dalam budaya kita, banyak anak, banyak orang, banyak rezeki. Gitu. Makanya di beberapa belahan dunia ini ada orang yang akan diangkat jadi pimpinan negara, syaratnya harus nikah. Kalau nggak nikah, nggak tenang orang yang nggak nikah itu. Kalau nggak nikah itu nggak tenang. Kecuali yang masih memang bedengkang ini, yang belum nikah nih ya. Tapi ini sudah banyak pilihannya ini.
Sudah ada tuh cantolan-cantolannya tuh, sudah ada. Ya. Nanti sudah waktunya sampaikan sama Abaji ya. Nih Abaji pilihan aku. Langsung kalau Abaji. Dan jangan susah-susah nikah itu, jangan mikir nak pesta besar. Nikah tunggu. Sebenarnya yang penting ada walimah. Walimah itu apa? Menyajikan makanan untuk tamu-tamu, itu saja. Tidak perlu pesta sebenarnya. Rasulullah walimahnya sepiring kurma saja tuh, nikahkan Siti Fatimah. Nah kita ini baik. Selain walimah, pesta. Tapi yang sunnah nggak dibuat. Nyembelih sapi, nyembelih kerbau, ngundang tetangga dusun, 7 dusun kailo, 7 dusun apa kailir sama apa itu? Kaulu, kailo, kaulu diundang. Enggak selesai pestanya 7 hari 7 malam. Masya Allah. Tapi kambing nggak disembelih. Ini ayam sekandang habis. Daging beratus-ratus kilo, tapi kambing nggak disembelih. Padahal sunnahnya nyembelih aulimu walau bisa. Berwalimahlah kalian walaupun seekor kambing. Itu. Nah, yang menyebabkan kita jadi susah ini pestanya ini. Pesta itu nomor 1000. Yang penting neriman. Nikah, walimah, doa, umumin bahwa kami sudah nikah. Supaya jangan ada ditangkap tetangga. Itu aja. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Nanti Allah yang akan memberikan karunia sampai orang itu. Ustaz Hasani ke sini, waktu datang ke sini dewean luncuk kecil nah katanya ngurus ya dah. Nah tapi dia cerdik langsung. Ada santri nggak dipacari, nggak, cuma diintip ya. Diwirid dari jauh baik. Allahumma layyin qalbaha kama layyantal hadid li Daud alaihi salam. Itu yang dia baca. Ya Allah, lunakan hati dia mencintai aku. Begitu selesai di wisuda, orang tuanya jemput. Oh, ini orangnya belum balik, dia sudah duluan datang ke rumahnya. Nah, ini namanya pagar makan tanaman. Caca itulah. Ngapa enggak pacaran? Kalau perlu orang lain nggak tahu kita pacaran. Nah, ternyata kreatif juga beliau lah, dapat sekarang ya. Nah, ini namanya kreatif tuh, kecil-kecil bebobot. Insyaallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa yang merasa dirinya mampu untuk ba'ah. Ba'ah itu bukan sudah mampu, merasa mampu saja bisa mencari rizki yang halal gitu. Sudah ada pendapatan walaupun pendapatannya ya nanti akan diperkaya oleh Allah tuh. Fal yatazawwaj, sebagusnya menikah. Jangan nunggu nanti nikah sudah punya rumah, sudah punya tabungan. Ya, jangan. Tuh Asari itu sama tuh. Pokoknya waktunya nikah langsung nikah. Ngadep Abaji aku ndaknya ngasih. Oke, laju. Nah, begitu dia ngomong laju, belum selesai ngomong, lalu loncat ya. Masya Allah. Tuh ya. Malah sekarang duo dia dapatnya tuh ya. Ini yang kedua yang sekarang ini.
Ustaz Asari itu. Jangan main-main, nah dua aja itu. Masna, nih itu sudah tuh. Yang pertamanya meninggal. Punya anak berapa? Dua ya? Meninggal, dua. Nah sekarang anaknya 5. Kecil uangnya wae itu. Semprotannya, wah luar biasa. Lah 5 anaknya. Masya Allah. Kalah Mang Lukman saat tinggi nganggur bae itu. Dapat sikok nih aja. Baru sikok kata beliau. Semoga dapat lagi, amin. Ayo kalau rasanya udah siap, kata Abah Haji tadi itu, ya. Kalau terusin kuliah, laju. Kalau nggak terusin kuliah, kalau perlu kuliah sambil beristri. Nih kan itu. Abah Haji ini kuliah sambil beristri. Itu. Ternyata kuliah selesai, beristri selesai, malah beranak lagi dalam kuliah tuh. Dalam kuliah beranak, Bang. Ya namanya kreatif tadi. Masya Allah. Masya Allah. Hah? Cuma sih kok. Nah ini polisi. Ya Allah, kita doakan semoga berhasil lagi, amin. Nah, kalau perlu sekali 2, amin. Kembar. Masya Allah. Dibuka rahasianya. Ya, moga-moga doa kita makbul, amin ya rabbal alamin. Fa innahu aghaddu lil basar, bahwa nikah itu menenangkan pandangan. Pandangan kita nggak liar dengan adanya menikah. Itu. Apalagi nikahnya dengan prinsip ibadah. Bukan sekadar cinta. Cinta itu memang harus, tapi ibadah lebih dari harus. Apa tuh ibadah? Ibadah itu pengabdian. Lalu pengabdian itu apa? Kalau ada kurangnya kita yang nyempurnain, gitu loh. Begitu juga sebaliknya, istri itu jangan tengok kita lebihnya, kurangnya justru itu yang ditantang untuk dipenuhi kekurangan. Pagi tadi Abah Haji itu kuliah subuh di situ. Kalau sudah mendapatkan istri yang solehah itu mengapa tidak? Namanya Abi Tolhah, anaknya sakit, sahabat Rasulullah. Tapi kemudian karena dia harus pergi untuk menegakkan kalimat Allah, dia pergi. Saat dia pulang, bertanya, bagaimana, apa yang terjadi terhadap anak saya tadi? Kata istrinya, huwa askunu makana. Dia dalam keadaan sekarang ini dalam keadaan tenang. Padahal dia sudah meninggal. Pas dia mau datang itu ya, anaknya meninggal. Masya Allah. Tapi karena kondisinya malam, mau dimakam juga malam, nanti nunggu besok. Malah istrinya tadi ngomong sama keluarganya, jangan kau bilang apa-apa sama suami saya soal anak saya, biar saya saja yang bilang. Ini di hadis Bukhari dan hadis Muslim dijelaskan. Jadi mayat disimpan aja, anak tadi. Apa yang terjadi? Ya, dia sebagai seorang istri yang soleha merasa bahwa menggembirakan suaminya adalah pahala yang sangat besar. Seolah-olah tidak nampak ada musibah. Dia sajikan masakan, makan malam sambil bersolek. Sampai akhirnya terjadi malaman itu hubungan suami istri. Coba. Inilah istri yang soleha. Inilah istri yang matobalakum. Akhirnya setelah selesai menggembirakan suaminya, malaman itu habis subuh dia cerita. Bertanya, ya Aba Tolhah, wahai sayangku. Andainya ada seseorang menitipkan sesuatu, lalu orang itu mau mengambilnya,
boleh nggak dicegah untuk dilarang tidak ngambil? Jawab kata lakinya, ya tidak sayang, nggak boleh. Akhirnya kata dia, begitulah yang perlu kamu cari pahala dikarenakan anakmu sendiri. Artinya anaknya telah meninggal, sekarang diambil oleh Allah, ambillah pahala dari situ. Ini istri. Masya Allah. Ya sebagai seorang suami tetap saja ada marahnya. Lah kenapa begitu sayang? Berarti kamu biarkan saya melakukan semuanya ini? Nah, terus ditenangkan. Bahwa saya ingin mendapatkan suatu hal yang lebih besar pahalanya karena menyenangkan suami. Akhirnya beliau pergi ke Rasulullah menceritakan semua ini. Bagaimana ini istri saya seperti ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "A'arashtum lailatakuma, apakah kamu juga melakukan bulan madu malaman itu?" Jawab, iya ya Rasulullah. Langsung Rasulullah berdoa, barakallahu lailatakuma, semoga Allah akan memberkahi malam kamu. Oh, luar biasa ya. Begitulah kalau punya wanita soleha. Karenanya mesti wanita kita yang sudah kita nikah ini, kalau belum soleha, ajarkan kesolehan. Masya Allah. Seperti itu. Suatu ketika setelah ini selesai, hubungannya tadi melahirkan kehamilan buat istrinya, namanya Ummu Sulaim. Hamil dia. Ketika mau berangkat bersama Rasulullah, dia senang berangkat sama Rasulullah. Kalau Rasulullah keluar. Kalau Rasulullah pulang. Rasulullah mau berangkat, dia juga mau ikut. Ternyata istrinya tadi kontraksi untuk melahirkan. Terpaksalah Tolha nggak jadi berangkat. Akhirnya dia berdoa di hadapan suaminya, ya Allah, Engkau tahu ma yu'jibuni, apa yang menyebabkan aku suka. Idza kharajtu idza kharajan nabi. Manakala Rasulullah pergi, saya kepengen pergi. Dan kalau Rasulullah pulang, baru saya pengen juga pulang. Sekarang engkau lihat ya Allah, bahwa aku nggak bisa berangkat karena istri saya lagi kontraksi mau melahirkan. Apa kata istrinya? Kata istrinya, ya Aba Tolha, wahai kakak, wahai sayangku, apa yang kurasakan sekarang sama sekali tidak aku pikirkan. Kalau kehendakmu senang bersama Rasulullah, fantalik, silahkan berangkat. Masya Allah. Ternyata berkat ketaatan, kesetiaan istri yang diberikan lebih besar kepada suaminya tadi, istrinya tadi melahirkan tanpa payah, tanpa lelah, mudah melahirkannya. Begitu. Sama kira-kira kita? Sama kira-kira kita? Belum nyampe ke situ ya. Tapi mudah-mudahan dengan pengajian ini nambah ilmu buat kita. Amin ya rabbal alamin. Tapi perginya sama Rasulullah. Jangan kami perginya sama karena pergi bersama Rasulullah, pergi untuk membela agama, pergi untuk menegakkan kalimat Allah. Tapi kalau pergi untuk asal pergi, nggak boleh. Lebih baik tungguin istri. Ya. Gitu tuh.
Masya Allah. Hadis Rasulullah lagi, man arada ayyalqa man arada ayyalqallaha tahiran mutahhiran atau mutahharan falyatazawwajil harair. Barang siapa yang menghendaki nanti jumpa sama Allah dalam kondisi suci dan disucikan, falyatazawwaj, sebagusnya menikahi wanita-wanita merdeka, wanita-wanita pilihan. Jangan asal suka baik. Tengok wanita ini macam mana? Di dalam etalase apa di pinggir jalan? Coba tuh. Pepaya taruh di etalase, mahal nggak kira-kira? Kalau pepaya jualnya pinggir jalan, mahal apa murah? Murah, karena kalau di etalase itu nggak disentuh orang, cuma ditanya ini berapa, ini berapa. Tapi kalau di pinggir jalan itu dipegang, mek ini berapa ini? Pegang, mek. Laku belum, bonyoklah duluan. Tuh, jadi jangan sembarangan milih, ya. Jadi tengok yang kira-kira takut kalau dengan dosa, itu yang dipilih. Nah sekarang kalau sudah jadi istri kita, ya sudah kita didik saja, ya. Taubat dengan apa yang sudah pernah terjadi, diterima oleh Allah. Gitu. Jangan istri baik yang taubat, suaminya juga taubat dulu. Insyaallah. Insyaallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, arba'un min sunanil mursalin. Ini kebiasaan orang-orang mursalin, gaya hidup orang-orang mursal yang diutus Allah ada 4. Yang pertama al-haya, malu. Itu orang-orang yang jadi pilihan Allah itu ada 4 kebiasaannya, malu. Malu di sini, malu bukan gak mau maju, malu untuk berbuat maksiat, terutama malu sama Allah, bukan pemalu, kan? Malu untuk melakukan suatu kesalahan, malu untuk melakukan sesuatu yang bersikap keras kepada istri, gitu. Wa ta'atturu, dan suka ta'atur. Ta'atur itu berharum-harum. Apanya? Nah, ya, seperti ini, bawa-bawa terus punya harum. Nah, harum nih. Ini baunya bau baby. Bau bayi. Ada setengah botol lagi. Kalau mau coba cek. Coba ya. Nah, sudah dicoba jangan balik lagi. Kantongi saja. Nah, ta'atur. Yang ketiga siwak. Nah, mana sih? Biasa beliau pakai siwak. Nah, siwak. Belilah siwak, tuh. Berapa? Cuma 10.000. Cuma kadang lupa bawa siwak. Mestinya banyak-banyak siwak, dikantongi saja. Nah, banyak suka juga siwak. Nah, siwak itu kalau lagi ada siwak boleh, kalau nggak ada siwak ini nih. Lipat, udah buang. Gitu. Nah, malah kemakan. Nempel. Apa saja ya. Dan yang ketiga, yang keempat, nikah. Itu kebiasaan Rasulullah, kebiasaan para Rasul. Nikah yang benar. Ini malah nikahnya nggak benar. Di TV saya dengar nikah sama kambing. Masya Allah. Di mana itu? Jawa Timur ya? Nikah sama kambing. Innalillahi. Di Jawa Timur ada di YouTube tuh kan?
Masya Allah. Untung masyarakatnya bertindak, diusir. Itu. Masya Allah. Ini ada lagi yang nggak benar. Nikahnya dengan pasangan. Jangan nikah sama-sama lanang. Kok nikah sama lanang? Lanang sama lanang. Memang mau ngapain? Ngadu beduk. Masya Allah. Salah satu tujuan menikah itu adalah untuk adanya keturunan. Betino sama betino. Kalau kata Baji mah main layangan. Nggak baca nak nikah, nak hamil. Bener gak tuh? Alhamdulillah. Mending kalau cuma ya sekedar suka menyuka saja. Tapi azabnya itu loh, dihancurkannya bumi dari bawah, dari dalam diangkat ke atas, dari atas dibanting ke bawah. Itu yang terjadi pada zaman Nabi Lut. Ini pemerintah mesti bertindak tegas dengan orang-orang yang melakukan seperti itu. Karena ini bukan urusan mereka saja yang bersiko tidak punya anak, tapi akan menimbulkan bencana di negeri ini. Dan kalau bencananya sudah ada, yang kena bukan mereka saja, kita juga kena. Dan kita nggak boleh diam nanti. Nauzubillah min dzalik. Kalau ada di sini yang seperti itu, segera bergerak, bergerak. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassa wa'lamu annallaha syadidul iqab. Itu enak gak kira-kira punya? Emang baru tahu ya. Abaji dulu suaranya lumayan. Setiap ada orang musabaqah nggak diajak orang, karena sebatas baca murattal. Kalau suaranya diangkat kenceng, itu habis. Wattaqu, takutlah kamu satu fitnah. Fitnah itu azab yang tidak akan menimpa kepada orang tertentu, tapi akan menimpa seluruhnya. Itu. Jadi kalau ada orang yang seperti itu, ada orang bilang, ya sudah urusan kamu, urusan kamu, urusan kami, urusan kami. Ada yang ngomong begitu. Duit kami. Teman-teman kami. Iya, duit kamu, berzinahnya kamu, mabuknya kamu. Tapi kalau ada azab jatuh, bukan hanya kamu semprul. Nah, dia ngomong kayak itu. Semprul apa kira-kira yang begitu tuh? Nah, itulah saking bodohnya dia nggak ngerti. Menantang azab, bukti akan turun azab. Nah, sekarang malah tentara-tentara Allah lagi digerakkan. Hujan, tentara Allah itu. Angin, gelombang laut, nggak habis-habis berita tenggelamnya kapal. Ya, dari arah Madura ke arah apa tuh? Kalimantan Selatan. Arah Madura ke arah Jawa Timur. Banyak nian itu yang tenggelam. Baiknya jangan mikir ya angin siapa. Kenapa angin itu yang datang? Angin itu kalau diperintahkan oleh Allah sepoi-sepoi dia datang. Tapi kalau diperintahkan dengan Allah, jadilah kamu sebagai peringatan, inzar dari kita akan bergerak. Jadi kalau ada sesuatu yang menyebabkan kita itu tidak enak merasakannya, jangan dianggap itu kebetulan, itu diantarkan oleh Allah. Ini pernah terjadi. Yang namanya golok itu kan gunanya untuk ngocek dogan kan? Untuk dogan. Tahu-tahu untuk ditendang pada kakinya si eman itu.
Nah, pas ditilik, dia jarang sholat subuh rupanya. Golok setajam itu biasanya dipakai untuk buka. Nah, sekarang malah golok ditendangnya, cus. Habis tuh telapak kakinya dia. Itu telapak kaki baru itu dari Allah juga itu. Nah, coba tuh. Tapi katanya dia sudah berjanji, dengan ini saya tidak akan lagi ninggalin sholat subuh. Wah, Masya Allah. Iyalah, serius itu. Ya. Goloknya tajam, Abaji yang belinya itu ratusan ribu golok itu. Saking bagusnya, saking tajamnya. Nggak tahu, mungkin kalau memang dia mau ngetes. Mungkin sudah ada wirid malam. Ya Allah, moga-moga jangan terkena lagi, amin. Hadis Rasulullah SAW, tanakahu takasaru fa inni mukasirum bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahlah kamu dan perbanyak anaknya, jangan dikurangin. Kalau anaknya kurang, meninggal satu, seperti yang terjadi dialami oleh Pak Ridwan Kamil, pilu kita tengok. Anak cuma 2, lanang siko, betino siko. Yang lanang sulung meninggal dunia. Moga-moga matinya syahid. Amin. Betapa pilunya. Coba kalau anaknya 20. Ya tak? Ini ya syahid. Nah, cuma semalam juga tuh kajian kita, salah satunya yang diceritakan tadi itu, jangan terlalu dibesar-besarkan soal kematian itu. Itu hikmahnya. Ya, faidatul hadisnya, kematian itu jangan terlalu dipraming sedemikian rupa yang menyebabkan jadi tangisnya seluruh orang Indonesia. Mungkin orang tuanya tidak, ini citizen inilah yang akhirnya menjadi kepiluan banyak orang. Padahal yang sudah meninggalnya insya Allah masuk surga, amin. Orang tenggelam kan syahid, gitu. Ini syahid itu orang tenggelam. Ini tenggelam tidak, sholat tidak, sangit. Tenggelam tidak, sholat tidak, durhaka lagi sama orang tua, jahat lagi sama tetangga, nauzubillah min dzalik, keras lagi, kasar lagi sama istri. Mati, nah ini bukan syahid, apa nih? Sangit. Nikah, perbanyak anaknya. Nah, rizki nah. Udah berapa lagi? 3. Baru 2, buat lagi. Fa inni mukatsirum bikum. Nanti kami perunggul-unggulan disebabkan kamu. Unggul daripada umat nabi-nabi yang lain pada hari kiamat. Jadi sebenarnya kalau menurut Abaji dengan keyakinan, ya, anak banyak tuh nggak masalah. Anak banyak itu. Bahkan kalau perlu tambah lagi, anak lain lagi. Anak ponakan, anak tiri, tambah lagi. Ya. Jangan takut. Yang penting anak-anak itu jadi anak-anak soleh. Nah, kalau sudah jadi anak soleh, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Coba saja negeri ini orientasinya kepada anak banyak yang soleh. Coba kita terbang dari Jakarta ke Bengkulu, di tengah perjalanan hutan melulu itu, penduduknya sedikit, apalagi Jawa bagian selatan sedikit penduduknya itu, Jawa bagian selatan itu. Kecuali kalau ketemu Bandung baru rame banyak. Coba terbang lagi ke Kalimantan, terbang lagi ke Sulawesi. Nah, kalau anaknya soleh, dengan kesolehan itu ada jaminan dari Allah. Pinter, sehat, gagah, berani.
hidupnya bukan hanya di Indonesia. Dia akan bertebaran kemana-mana. Saudi Arabia yang lebarnya lebih besar daripada Indonesia. Indonesia daratannya cuma 2 juta, kurang kilometernya. Tapi Saudi Arabia 2.100.000 lebarnya. Berapa penduduknya itu? Di sana baru penduduknya 15 juta penduduk Saudi Arabia. Jadi kalau bisa seperti orang Cina, di mana-mana ada orang Cina, tapi mereka berdagang. Makanya jangan mikir cuma hidup di Indonesia. Soleh, bertebaran, ada di Baghdad, ada di Mesir, ada di Eropa, ada di New Zealand, Australia, cuma berapa penduduknya? Negara besar sebenua itu. Kalau orang Indonesia yang isi di sana terima, asalkan soleh. Begitu. Nah, ini pikirannya diingon di negeri wae. Gitu, diingoni di negerinya sendiri. Jadi ingonan di negeri ini. Keluar cuma jadi TKW. Iya. Coba keluar jadi ahli. Orang-orang seperti Habibie. Ya. Orang-orang seperti apa itu, pemimpin agama di Amerika itu, orang dari Kalimantan itu, ya, siapa namanya itu? Begitu. Jadi jangan mikirnya cuma di sini aja. Abaji kepengen loh, ada cucunya di New Zealand ada. Nah, sekarang cucung Abaji baru tamat SMP, ada di Mesir. Nggak masalah, dapat orang Mesir, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, dapat orang Arab, nggak apa-apa. Alhamdulillah, tamat SMP, hafal Quran 30 juz, mutqin, langsung diterima sekolah tingkat menengah di Mesir. Nah, sekarang dia bilang saya sudah paham dengan bahasa Mesir, sudah ngerti dengan bahasa Mesir. Urayan-urayan di sekolahnya udah ngerti. Tuh. Abaji lagi nyari duit, ngumpul duit, moga-moga ada kesempatan sambil umroh berangkat ke Mesir juga. Amin. Ayo kita rame-rame berangkat ya. Ada mobil bus ada? Mobil bus ada 2 di belakang. Ayo kita berangkat. Wa idza tazawwadal 'abdu faqad istakmala nisfaddin. Manakala seorang hamba menikah, berkeluarga, sesungguhnya ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Falyattaqillah fi nisfil baqi, tinggal takwanya saja. Jadi faedahnya luar biasa nikah itu. Ya. Separuh agamanya udah selesai, tinggal takwanya saja. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu an, la yumna minan nikah, jangan ada dilarang daripada nikah itu. Kalau ada orang mau nikah, jangan dilarang. Asalkan memang memenuhi kelayakannya. Illa ajzun au fujur, kecuali yang sudah rentah. Nah, yang sudah rentah ini cak mana? Abaji ini masuk rentah belum? Ini rasanya. Hah? Yang sudah rentah jangan nikah lagi. Nah, Abaji ini cuman masih rentah apa masih apa? Hah? Belum ya? Alhamdulillah ada saksinya. Wa fujur, dan orang-orang yang durhaka, nah preman-preman tuh jangan banyak nikah. Kalau perlu nggak nikah nggak apa-apa dia, Pak. Karena keturunannya khawatir jadi seperti bapaknya lagi gitu. Jadi boleh nikah tadi tidak seluruhnya. Orang yang sudah tinggal batuk sama kentutnya, baik janganlah nikah. Latuwon ya umur 90 tahun, miring-miring jalan masih nak nikah. Nah ya. Jalannya kenceng lah mundurnya daripada ke depannya. Nah, jangan nikah. Kemudian orang-orang yang jahat kalau perlu didoakan untuk tidak menikah. Ya, berbahaya.
Terakhir, qultu wa fin nikahi faraghun lil qalbi min wasawisis syaitan fima yata'allaqu bin nisa, fima yuta'allaqu bin nisa. Saya punya pendapat, kata yang nulis kitab Imam Al-Arif Billah Qutbid Da'wah Al-Irsyad Wal-Irsad Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Kata beliau, saya punya pendapat nikah itu mengkosongkan hati dari kewaswasan syaitan yang ada hubungannya dengan godaan wanita. Jadi maksudnya itu hatinya dikosongkan dari was-was godaan wanita. Karena memang kalau masih bujang itu nggak ada mantepnya. Nggak ada mantepnya. Kemana-mana saja dia, kalau nggak ada tempat balik. Tapi kalau sudah menikah, walaupun jauh-jauh masih pengen balik. Ngaji ini saja kelamaan ini, pengennya balik karena ada istri. Bener nggak kira-kira? Hah? Bener nggak? Iyalah, iya kebaik. Gitu. Kalau yang ini nih, walaupun sampai subuh nggak apa-apa ini nih, karena masih. Ya paling-paling urusannya ke WC. Begitu. Kalau kita ini, ya nak. Nah, jadi itulah kira-kira kajian kita untuk hari ini. Mudah-mudahan ada tambahan ilmu buat kita. Amin. Dan kita amalkan dalam kehidupan berumah. Pertahankan soal nikah, jangan sampai pecah. Gitu. Dan apalagi yang memecahnya kita, jangan. Yang ku cerai kamu, jatuh. Jangan kan ngomong cerai. Pulang kau, dari ada niat untuk mengusir. Itu sebagian ulama mengatakan jatuh talak. Pokoknya kalimat-kalimat yang menyangkut masalah cerai jangan diucapkan. Kalau nak marah, marah yang lain saja. Kalau perlu pakai istighfar aja lah. Ya itu tadi, kalau nak marah pakai azan. Kalau enggak azan ya qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Sudah, berhenti dia. Berhenti itu. Nah, ya dah. Sekian kajian kita. Ada yang ditanya-tanya? Nah, ayo silakan. Oh, nak nikah dia nih pecahnya. Silakan, apa sayang? Pakai mic, pakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kalau di suatu sisi istri kan mau melahirkan, susah lagi, nah di sisi lain ada ibu lagi sakit keras, beda jauh depan. Lagi sakit keras? Emangnya udah punya istri? Ini mungkin kalau ada peristiwa yang seperti itu. Ibunya sakit, istrinya mau melahirkan. Ambil yang paling darurat. Istri mau melahirkan. Biasanya yang melahirkan ini suami nggak ngapa-ngapain. Ya kan? Tapi keberadaan suami mendapatkan nambah semangatnya istri. Tapi ibu kita lagi sakit keras. Itu memerlukan satu hal yang sangat penting untuk dibacakan kalimat thayyibah, untuk dibacakan tahlil, untuk ditalkin. Tapi kalau masih ada juga saudara kita yang mentalkinkannya, maka di situ kita dapat memilih mana yang paling urgen, yang paling utama. Nah, di sini ada ikhtiar buat kita. Karena kadang ya ibu juga jangan dikira matanya mejem itu, jangan dikira nggak melihat. Jangankan matanya mejem, ditanam, dikubur saja masih melihat. Kalau sudah sampai ke arah urusan ukhrawinya.
Dalam sakaratil maut itu tahu siapa yang datang, siapa yang apalagi kalau sudah meninggal. Meninggal itu tahu yang bakal ngikuti nyolati, tahu. Nah, tapi dalam kondisi seperti itu kita perlu untuk bebareng-bareng baca. Abah Haji sering kalau didatangi sama orang, ayah saya masih diimpus katanya. Dan tinggal napas-napas saja. Kalau bagi Abah Haji, ya, tapi mohon, saya bilang jangan dipersalahkan. Bagusnya lebih baik bawa pulang ke rumah. Gitu. Kalau kata dokter sudah nggak ada harapan lagi, cuma sekedar menahan kematian tempo beberapa hari, ngapain? Enak dibawa di rumah. Dibacakan kalimat tauhid. Dibacakan kalimat-kalimat yang mengundang rahmat Allah. Jadi nanti dilihat aja ya. Moga-moga tidak seperti itu ya. Moga-moga seperti itu. Tapi Abah Haji pernah ngalaminya. Neneknya Abah Haji itu meninggal. Jam 10 meninggalnya pagi. Sedangkan Abah Haji sudah janji menerima tamu dari bagian kesehatan. Karena Abah Haji waktu itu punya produk sambal asem Palembang. Udah bagus sebenarnya itu. Dia mau tinjau untuk memberikan nomor dinas kesehatannya. Pas kami lagi membimbing orang tua saya itu, nenek itu, beliau wafat. Sudah tiada, tamu datang. Nah, saya teringat dengan hadis itu tadi. Dengan Abu Sulaim, Ummu Sulaim, istrinya Abi Talha itu tadi. Dengan keadaan berat hati, pilu, ya sudah saya tutupi dan saya bilang jangan diganggu dengan yang keluarga. Kita layani dulu tamu. Yang datang itu adalah Dokter Nawawi waktu menjadi ketua dinas kesehatan, kepala dinas. Banyak ramuan. Nah, jadi tengok dulu ke dapur kita produknya. Sampai akhirnya diiyakan bahwa kami itu adalah higienis. Nah, sampai jam 11. 1 jam. 1 jam dia pulang. Setelah itu ya baru kami undang semua. Ibu, nenek saya. Sudah dingin badannya. Sudah dingin, segera kita mandi ke. Jadi berkat ada kajian itu tadi, nah, seperti itu tamu beres. Ya. Dan tamu itu setelah begitu kasih tahu bahwa nenek saya telah tiada. Akhirnya berdoa juga dia. Berdoa. Jadi begitu ya, lihat situasinya saja ya. Istri dalam kontraksi, orang tua lagi tidak sehat. Mudah-mudahan adanya serumah. Nah, ya, kalau serumah kan nggak jadi masalah itu. Tapi kalau melahirkan ini mudah-mudahan nggak masalah ya, ya. Setelah lahir tahun ini besok lahir lagi kan. Nah, kalau udah meninggal itu ya meninggal hari ini besok nggak ada meninggal lagi itu. Nah, makanya dahulukan lah, emak. Tapi pamit baik-baik. Lihat kondisinya. Kalau kondisinya bakalnya menjadi darurat, ya diatur aja lah. Wallahu alam. Agak berat itu. Nah, ya, ini wong tua, yang ini istri. Tapi kalau wong tuanya di Pasuruan sana, jauh lah. Ini wong tuanya Pasuruan. Oke, saya kira ini ada lagi yang lain. Nah, silakan. Ya, silakan. Sekali lagi aja. Kasihan ini istri udah nunggu di rumah. Ya. Muslimah boleh menikah dengan non muslim walaupun dia bukan ahli kitab. Yang lebih juga itu
ini di TV yang debat. Oh iya. Baik. Tadi dikatakan ya, kalau mau menikah yang nanti pengen ketemu kepada Allah dalam keadaan tahiran wa mutahharan, suci dan disucikan, nikahlah dengan wanita harair. Wanita harair itu adalah muslimah, mukminah yang merdeka. Nah, sekarang dia memilih menikah dengan wanita selain harair. Yang pertama tidak mukmin, dia orang ahli kitab. Yang kedua dengan musyrikin, musyrikin itu ahli selain kitab. Nah, untuk menikah dengan ahli kitab, sebagian ulama membolehkan. Ya, tapi ahli kitabnya ini yang masih beriman kepada Allah tanpa musyrik. Tapi kalau yang dikatakan ahli kitab musyrik karena menjadikan manusia sebagai Tuhan, yaitu orang-orang yang mempertuhankan manusia, bukan ahli kitab, itu musyrik. Kalau ahli kitab tetap Allah Tuhannya. Nah, di kalangan Nasrani itu ada yang sekarang ini tidak Nasrani tapi Kristen. Kristen. Yang Nasraninya ada lagi tuh. Nasraninya namanya Yahwa. Kalau Kristen ini ada dua, ada Protestan, ada Katolik. Dia sudah menuhankan Yesus sebagai Tuhan. Tapi kalau Yahwa tetap Tuhannya Allah. Tuhannya Allah. Nah, kemudian Yesus itu adalah utusan Allah. Utusan Allah. Tapi ada melencengnya sekarang, utusan Allah ini dianggapnya dari malaikat. Yesus itu bukan dari manusia. Ya, nah, para alim ulama membolehkan secara fikih menikah dengan ahli kitab yang jurusannya Yahwa tadi. Boleh di situ. Kalau yang ini masih masuk kategori menuhankan manusia. Artinya musyrik, sama dengan Hindu dan Buddha. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya boleh, berarti dia tidak merujuk kepada ulama-ulama yang salaf, tidak merujuk kepada dalil-dalil yang fasih. Dia punya hukum sendiri namanya. Walaupun namanya Ahmad. Ahmad siapa tadi? Ahmad Nur Khalis. Ya. Kalau ditanya kitabnya yang mana, rujukannya yang pasti nggak dapat dia. Pasti nggak tahu. Nah, karena nggak ada tempat ngerujuknya. Nah, kok nikah sama orang agama Hindu, agama Buddha? Nggak boleh, haram, la tunkihul musyrikat. Kamu jangan menikahi orang yang walau a'jabatkum, sekalipun itu membuat kamu takjub, cantiknya, kayanya, dilarang oleh Al-Quran. Tapi kalau dia ngotot, Ahmad siapa nanti? Ahmad Nur Khalis tadi, artinya dia keluar dari firman Allah yang ini. Itu urusan dia. Nah, kalau bagi Abah Haji gampang saja, saklek, murtad dia menolak ayat itu. Gitu ya? Apa? Iya, pokoknya pakai kitab Injil perjanjian lama, perjanjian baru, selagi dia menuhankan manusia menjadi Tuhan, dia musyrik. Gitu. Kitabnya apa saja. Jangankan menuhankan perjanjian dengan pakai janjian lama, Al-Quran saja yang digunakannya, tapi untuk berlaku musyrik, tetap saja dia musyrik. Gitu ya. Saya kira begitu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, bayyid wujuhana yauma tabyadu wujuh. Putihkan wajah kami di mana wajah-wajah umumnya dihitamkan oleh-Mu ya Allah kelak di hari kiamat. Jadikan kami ya Allah hamba-Mu yang soleh. Anak keturunan kami menjadi hamba-Mu yang bertakwa.
Jadikan kami dan mereka ya Allah orang yang takzim sama guru-gurunya, sehingga kami mendapatkan janjimu, ilmu yang barokah dan manfaat. Ya Allah, jadikan kami dan anak keturunan kami orang yang bakti kepada ayah dan ibunya, karena itu adalah keridhoanmu juga ya Allah. Dalam kehidupan secara umum, jadikan kami hambamu yang cinta akan hukum yang kau gariskan ya Allah, dan kami istiqomah dan ahli sunnah wal jamaah. Wafat kami dalam keadaan muslim dan husnul khatimah. Allahumma rizukna khairi dunya wal akhirah wa ba'id anna fitnatahuma birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallam ala alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Ayu sholat dan jamaah, badan sehat, hidup barokah. Tidak sholat pasti sesat, tidak jamaah hidup